Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Baik bagi Bapak Ibu jemaat GKKA Banjarmasin yang ada di rumah maupun Bapak Ibu yang di luar Banjarmasin yang mengikuti ibadah live streaming hari ini. Mari Bapak Ibu semuanya, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita hari ini. Saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu saat teduh. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup di dalam segala kelimpahan-Nya Tuhan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah Tuhan. Besar anugerah-Mu melimpah
Saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk bersama-sama berdiri. Kita akan bersama-sama memulaikan ibadah kita hari ini. Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dalam 2 Samuel 22 ayat 47 dan 50. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ibadah kita akan mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Sungguh besar kasih Allah bagi setiap kita. Kasih-Nya melebihi semuanya. Kasih-Nya melebihi segalanya. Dan tiada terduga dalamnya kasih Allah. Ya Allah, kasih-Mu besar. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Kasih Allah sungguh besar. Kasih Allah melebihi segalanya. Tiada terduga dalamnya kasih Allah. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia, dan sesama manusia. Jemaat saya persilahkan duduk kembali.
Mari saat ini kita akan bersama-sama mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita menundukkan kepala kita, mengambil waktu sejenak berdoa di hadapan Tuhan. Kita mengakui diri kita sebagai manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita manusia yang terbatas, banyak kelemahan. Oleh karena itu, datanglah dan berdoalah di hadapan Tuhan. Saya memberikan waktu bagi kita semua sejenak untuk mengakui semua dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan yang penuh kasih setia dan sayang. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami datang di dalam hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami mau datang dan dengan sadar mengakui segala dosa kami, dengan sadar mengakui betapa kami lemah di hadapan Tuhan. Seringkali kami lalai ya Tuhan untuk melakukan perintah-Mu. Seringkali kami lalai dan lebih juga mengikuti nafsu duniawi kami, sehingga kami jauh daripada apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Kami memberontak Tuhan terhadap-Mu. Kami menyakiti hati sesama kami, bahkan kami juga menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Telah banyak perbuatan kami yang kami lakukan yang menyimpang daripada jalan-Mu ya Tuhan. Seringkali kami hidup dan lupa akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami merasa diri kami mampu untuk menjalani hari kami tanpa Tuhan. Kami merasa mampu, kami merasa hebat di dalam menjalani hari kami. Ampuni kami ya Tuhan. Bahkan kami lebih memilih jalan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kami manusia yang berbuat dosa. Kami sadar Tuhan betapa beratnya dosa ini. Kami sadar Tuhan bahwa kami tidak mampu sendiri kalau Tuhan tidak mengampuni dosa kami. Ya Tuhan, tolong kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Kami merasa hidup kami penuh dengan rasa bersalah. Kami merasa hidup kami sudah kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau sudi mengampuni semua dosa-dosa kami. Kiranya Engkau sudi mengampuni segala kesalahan kami yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kiranya setelah kami menerima kasih karunia daripada Tuhan, hidup kami dibebaskan dari dosa. Hidup kami dibersihkan dari dosa Tuhan. Tolong kami dan beranugerahlah bagi setiap kami. Terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukur oleh karena pengampunan yang daripada Tuhan kita telah terima. Ia telah mengampuni semua dosa-dosa kita. Pengampunannya menjadikan kita menjadi baru. Oleh sebab itu, ada berita anugerah yang diperdengarkan bagi kita semua, yang terambil dalam Mazmur 31 ayat 20 dan 22. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang-orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang-orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Puji nama Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus dan yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan, maka baiklah kita juga meresponi berita anugerah yang telah diberikan kepada setiap kita dengan memperbaharui komitmen kita. Saya mengajak kita semua bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bacakan Roma pasal yang ke-6
ayat yang ke-6 secara bersama-sama. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadangkala di dalam kehidupan kita merasa sendirian. Mungkin seringkali kekhawatiran kita, ketakutan kita merasa sedih. Tetapi satu hal yang harus kita imani, yang kita percaya bahwa Tuhan tidak terbatas. Kasih karunia Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita hari ini itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Karena kita ada bahwa itu karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih-Nya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri ya Tuhan di hadapan-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup di dalam segala kelimpahan-Nya Tuhan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Nya Tuhan yang telah tercurah bagi setiap kita. Yang memberikan kasih-Nya bagi hidup kita. Sama-sama katakan bahwa besar anugerah-Nya Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu ya Tuhan. berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Sekali lagi mari sama-sama kita katakan, ku ada sebagaimana Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. kami hidup Tuhan dalam segala kelimpahan-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi Besar anugerah-Nya Tuhan.
ya Tuhan, jika kami hidup karena anugerah-Mu, jika kami boleh ada, itu juga karena anugerah-Mu. Jika kami boleh mengalami hal-hal yang luar biasa, baik pahit, getir maupun sukacita, itu juga adalah anugerah-Mu ya Tuhan. Seluruh hidup kami adalah anugerah-Mu. Oleh sebab itu kami bersyukur boleh datang pagi hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan, bersama-sama dengan seluruh umat-Mu, jemaat Tuhan, GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menikmati kembali anugerah-Mu yang kesekian kalinya di dalam hidup kami melalui persekutuan ini ya Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca, merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami, Roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, dan memberikan pencerahan dalam hati dan pikiran kami, supaya pada waktu kami membaca, pada waktu kami merenungkannya, kami memperoleh gizi rohani yang memampukan kami, menguatkan kami untuk menjalani hari-hari kami, bahkan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini di dalam hidup kami hari lepas hari ya Tuhan. Seluruh doa, harapan kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam gereja ini maupun Bapak, Ibu yang ada di rumah masing-masing. Kita boleh bersyukur kalau kita memiliki kesempatan yang kesekian kalinya untuk menikmati persekutuan kita di tengah-tengah situasi pandemi yang membatasi hubungan kita, persekutuan kita, tetapi tidak bisa membatasi hubungan kita dengan Tuhan melalui kebenaran yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan mengajak kita untuk membaca kitab Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9 yang menjadi dasar dari renungan pagi hari ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit cerita yang terjadi di masa lalu. Pada tahun 1991, kita mungkin sebagian masih kecil atau mungkin sudah lupa dengan peristiwa alam yang terjadi di salah satu tempat di Indonesia ini, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan lebih tepatnya lagi di kabupaten yang namanya Maumere. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada tahun itu terjadi gempa bumi yang cukup besar dengan skala kurang lebih sekitar 6 sampai dengan 7. Dan seperti biasanya kalau gempa bumi di atas 5 skala Richter itu pasti diiringi atau dilanjutkan dengan yang namanya tsunami. Waktu itu masih belum terlalu populer dengan kata tsunami. Kata tsunami ini populer sekali ketika terjadi gempa bumi di Aceh tahun 2004 yang lalu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika terjadi gempa bumi dan juga tsunami di daerah Maumere ini, maka itu menimbulkan kerusakan yang cukup parah. Ya, rumah-rumah hancur, ya, ladang-ladang orang mengalami kehancuran yang luar biasa, bangunan-bangunan rumah dan juga
bangunan-bangunan umum lainnya juga mengalami kehancuran. Bahkan yang sangat tragis adalah beberapa nyawa yang melayang pada peristiwa itu. Yang menarik Bapak Ibu, pada waktu kejadian itu ada seorang anak bayi yang selamat di dalam peristiwa itu. Ketika dia ditemukan, dia berteriak-teriak oleh karena mungkin mengalami syok yang luar biasa. Dan ketika anak itu ditemukan, dia ditemukan dalam kondisi sendiri. Sementara kedua orang tuanya tidak ditemukan sampai dengan hari ini. Dengan kata lain, mereka dianggap sudah meninggal dunia. Maka sudah dipastikan bahwa anak ini tidak punya siapa-siapa lagi. Dia menjadi yatim piatu pada waktu peristiwa yang mengenaskan itu. Dan ternyata peristiwa ini di blow up sedemikian rupa oleh media, baik itu TV maupun koran, sehingga menarik perhatian orang nomor satu di Indonesia pada waktu itu, yaitu Presiden Soeharto. Saya masih sangat paham sekali, masih sangat ingat sekali ketika membaca dan mendengarkan berita di TV, bahwa anak ini kemudian diangkat anak oleh Ibu Tien Soeharto yang merupakan istri Presiden Soeharto. Dan ketika dia diangkat anak oleh Ibu Tien Soeharto, maka perlakuan orang-orang terhadap anak ini begitu istimewa sekali. Dia mendapatkan jaminan hidup yang tidak biasa dialami dan didapatkan oleh orang tuanya, melalui orang tuanya. Dia dilayani dengan sangat baik, diperlakukan dengan sangat baik, dan itu merupakan sesuatu yang membanggakan penduduk yang ada di tempat itu. Itu pula juga yang menaikkan moral daripada orang-orang yang mengalami peristiwa yang mengenaskan itu. Karena mereka tahu di tengah-tengah mereka ada anak Presiden Republik Indonesia kedua, yaitu Bapak dan Ibu Soeharto. Bapak, Ibu, dan Saudara, hak istimewa yang didapatkan anak ini bukan dikarenakan anak ini punya prestasi, karena dia masih bayi. Dia belum bisa memberikan kontribusi apa-apa kepada negara, kepada bangsa, apalagi kepada orang tuanya, karena dia masih sangat kecil sekali. Tetapi apa yang dia dapatkan, status yang dia terima, itu sungguh-sungguh merupakan sebuah pemberian yang gratis, yang cuma-cuma. Atau dengan kata lain saya boleh katakan, apa yang dia dapatkan, apa yang dia nikmati, status yang luar biasa itu adalah anugerah yang sangat luar biasa sekali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita ini sedikit banyak memiliki koneksi, hubungan dengan apa yang saat ini kita alami. Predikat ini mirip sekali dengan apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus tentang keberadaan saya dan saudara sebagai orang percaya yang diselamatkan. Bahwa kita kalau hari ini boleh diselamatkan, itu karena kasih karunia, kata Rasul Paulus. Bukan karena usaha, bukan karena prestasi, bukan karena kontribusi kita terhadap Tuhan, terhadap gereja, atau terhadap siapapun juga. Tapi itu semata-mata karena kasih karunia, anugerah, hadiah yang luar biasa dari Allah. Itu pemberian Allah yang tentunya nilainya itu tidak sama dengan pemberian manusia. Bukan hasil pekerjaan kita. Ya, tidak ada sedikit pun kontribusi manusia terhadap keselamatannya. Mengapa, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus? Di dalam Roma pasalnya yang ketiga, ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa dampak dari kemuliaan Allah? Dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat 23 dikatakan, upah dosa adalah maut.
Keberdosaan kita tidak dapat membuat kita selamat. Keberdosaan manusia tidak dapat menghasilkan kesucian. Dengan keberdosaan kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Dengan keberdosaan yang kita sudah cicipi sejak bayi, sejak lahir, tidak dapat membuat kita merubah segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan katakan satu-satunya yang kita cicipi dan nikmati di dalam keberdosaan itu adalah maut. Mati. Ya. Tidak memiliki keberdayaan apa-apa. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, keberadaan kita yang berdosa ini, yang tidak dapat membuat kita keluar dari keberdosaan kita ini, hanya bisa dapat berubah, ya, hanya bisa mengalami sesuatu yang berbeda jika ada orang yang melepaskan kita dari keberdosaan ini. Dalam catatan kitab Injil, berulang-ulang kali Tuhan memproklamirkan, Yesus memproklamirkan dirinya adalah juru selamat. Nama Yesus sendiri itu juga berarti juru selamat. Berulang-ulang kali rasul-rasul memberikan pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Percaya kepada Yesus kamu akan selamat. Kisah Rasul 4:12 mengatakan di dalam dunia ini, di muka bumi ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu dapat diselamatkan selain di dalam Dia. Selain di dalam Yesus, hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Saudara-saudara, Allah sendiri yang turun untuk menyelamatkan kita, dan kita tahu pasti bahwa peristiwa turunnya Allah melalui Yesus Kristus, berubahnya roh menjadi daging, itu merupakan sebuah perubahan yang tidak mudah. Ya, sebuah perubahan yang kalau boleh dikatakan stratanya itu menurun dari roh yang penuh dengan kemuliaan menjadi daging, dalam tanda kutip sepertinya terbatas. Ini merupakan sebuah pengorbanan, meninggalkan tahtanya yang mulia, hidup di tengah-tengah dunia yang fana, itu adalah pengorbanan, membutuhkan pengorbanan. Dan kita lihat sejarah Tuhan Yesus selama 30 tahun lebih di muka bumi ini. Hal apa yang Dia nikmati? Enak atau tidak? Lebih banyak enaknya atau tidaknya? Catatan dalam sejarah Alkitab mengatakan lebih banyak tidak enaknya. Dia disalah mengerti, dia dihianati, dia diperlakukan secara tidak adil. Bahkan puncaknya dia dianiaya, dibunuh di atas kayu salib tanpa ada satu dosa, tanpa ada satu catatan kesalahan yang dia miliki. Tapi itu yang harus dilakukan oleh Allah untuk menebus saya dan saudara. Itu yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus, agar supaya saya di dalam keberdosaan ini, saudara di dalam keberdosaan ini yang tidak bisa berbuat apa-apa, diubahkan dan digantikan dengan sesuatu yang luar biasa yang disebut dengan anugerah. Nah, oleh sebab itu saudara, di dalam catatan Roma 6 ayat 23 dilanjutkan dengan kata-kata, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan kata lain, saudara, ya, kita ini diselamatkan melalui Yesus Kristus Tuhan, dan itu titik, tidak ada lagi lanjutannya. Kita semua diselamatkan karena anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus, selesai. Tidak ada lagi yang dapat mengerjakan keselamatan manusia. Tidak ada. Kalau ada yang nunjuk, oh kalau mau selamat di sana caranya begini, itu bukan juru selamat. Itu makelar keselamatan.
Tetapi di dalam catatan Alkitab kita mengatakan juru selamat Yesus Kristus. Dan Yesus sendiri mengakui dirinya sebagai juru selamat. Selesai. Oleh sebab itu kita jangan gampang-gampang untuk mempercayai hal-hal berita-berita di luar tentang keselamatan-keselamatan di luar Kristus. Beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan sebuah cerita yang cukup menggelitik, di mana ada keluarga Kristen yang katanya aktivis gereja. Lalu kemudian satu saat dia mengalami sebuah masalah yang cukup membuat pening kepalanya. Lalu ada orang lain yang levelnya itu di bawah rohani Bapak dan Ibu yang majelis ini, memberikan saran kepada dia, Pak, kalau mau keluar dari persoalan, ya, kalau mau keluar dari masalah Bapak lakukan ini, Pak. Doa namanya ini, Pak. Dan itu dilakukan 70 kali. Dan saudara-saudara, rupanya Bapak ini percaya dan terima langsung, praktekkan langsung. Cilakanya lagi, dia mendelegasikan perintah ini juga kepada anaknya dan mantunya, supaya sama-sama berdoa dengan menyebutkan satu nama ini selama 70 kali dalam satu malam. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi perubahan. Tapi ini sungguh-sungguh menggenaskan, karena ternyata ada orang yang kelihatannya Kristen, yang kelihatannya rohani, yang kelihatannya rajin dan aktif di dalam gereja, tetapi pemahamannya tentang Tuhan masih terbatas. Masih percaya terhadap keselamatan-keselamatan di luar Yesus. Yang penting bisa sembuh, yang penting bisa sukses. Itu catatan-catatan dari beberapa komentar orang-orang Kristen yang seringkali melakukan pelanggaran rohani seperti ini. Dan ini berbahaya sekali. Ini tidak pantas, karena Tuhan hanya mengerjakan keselamatan satu kali selesai di dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi yang mengerjakan keselamatan di luar Kristus Yesus. Nah, saudara, oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh ya meresponi apa yang Tuhan sudah katakan dan sampaikan dengan beberapa hal-hal yang dapat membuat kita mampu terus bertahan di dalam iman kita, di dalam kepercayaan kita. Nah, mampu terus memprioritaskan Tuhan sebagai juru selamat kita yang sudah memberikan kita anugerah yang luar biasa ini. Yang pertama, saudara, kita perlu renungkan, yang perlu kita responi sebagai umat pilihan Tuhan. Yang pertama adalah memiliki iman yang hidup. Ya, di dalam ayatnya yang ke-8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini adalah sebuah bahasa positif. Kamu hidup oleh iman. Ya, dalam tata bahasa itu dia sifatnya to be continue, terus menerus. Bukan hanya pada hari itu saja, atau bukan sampai besok saja, atau bukan satu minggu, tapi iman yang terus menerus sampai pada kesudahan hidup kita. Iman yang tidak boleh berhenti, iman yang terus berlanjut di dalam keadaan apapun juga. Harus memiliki iman yang betul-betul menunjukkan bahwa diri kita adalah orang percaya yang dihidupkan oleh Kristus. Bukan iman yang pasang surut, apalagi iman yang mati. Enggak, ya. Apalagi iman yang hidup ya dalam tahapan-tahapan sekian, tidak. Kitab Wahyu memberikan teguran kepada jemaat Efesus di dalam Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Ya, surat untuk jemaat Efesus itu penuh dengan pujian terhadap jemaat ini. Tapi Tuhan katakan, aku tahu
Ada satu hal yang engkau lakukan dan itu salah, itu keliru. Apa itu? Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Waktu percaya Tuhan semangat. Waktu kenal Kristus semangat. Luar biasa. Satu hari 24 jam, 23 jam ada di gereja, tapi satu hari, yang lainnya di mana-mana begitu, di rumah saja. Sepertinya sudah tinggal dalam surga. Tapi dengan berjalannya waktu, banyak orang Kristen tipenya seperti Efesus, jemaat Efesus, meninggalkan kasih yang mula-mula. Sudah mulai memudar, imannya sudah mulai meredup, bahkan ada yang mati. Ini yang tidak boleh terjadi dengan kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang sudah diselamatkan secara gratis. Ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara yang keselamatannya itu betul-betul anugerah, hadiah yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Kita harus responi terus dengan mengimani Dia, beriman di dalam Dia terus menerus, tanpa putus-putusnya. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita meresponi anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita sehingga kita boleh diselamatkan di dalam Yesus Kristus? Yaitu kita selalu bersyukur. Tiap hari harus bersyukur. Rasul Paulus sudah memberikan contoh kepada saya dan saudara. Di dalam salah satu ayat dan suratnya kepada jemaat di Tesalonika, dia katakan, bersyukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersyukurlah di dalam Tuhan. Artinya apa? Tidak boleh berhenti juga bersyukur. Karena bersyukur itu memberikan imun rohani yang menaikkan imun kita terus menerus. Yang dapat mempertahankan iman kita untuk eksis terus menerus. Dalam keadaan apapun juga. Waktu Paulus katakan ini, dia sedang ada di penjara bawah tanah. Dia sedang mengalami sebuah masa sulit secara fisik. Secara manusia tidak mungkin ada yang bisa dibanggakan dengan kondisi penjara bawah tanah zaman itu. Bau dan sangat-sangat mungkin banyak sekali sakit penyakit. Tapi di kondisi seperti itu juga dia katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersyukur terus-menerus, tidak boleh pernah berhenti. Dalam kesaksian Pendeta Yusuf Roni beberapa puluh tahun yang lalu juga saya mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Di penjara dia bilang, wah, kalau kita merasa mengasihani diri sendiri terus-menerus, habis saya, habis kita. Maka dia rubah paradigma hidupnya. Nggak boleh lagi ada mengasihani diri sendiri, nggak boleh ada merasa sedih, sukacita. Kalau dia diizinkan masuk penjara, Tuhan punya rencana dan dia mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Bersukacita, bersyukur, bersukacita, bersyukur. Dan luar biasa, dia memenangkan beberapa banyak orang di dalam penjara. Bapak, Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mampu terus bersyukur kepada Tuhan terhadap anugerah yang Dia sudah berikan? Atau mungkin kadang-kadang ngomel? Atau mungkin kadang-kadang kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan gereja, kecewa dengan keluarga, kecewa dengan pekerjaan dan sebagainya? Tapi kita dituntut untuk bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, karena semua anugerah, semua hadiah, semua cuma-cuma. Saya ingat ketika kuliah, pertama kali masuk kuliah, pertama kali ke Jawa, saya tidak begitu familiar dengan makanan yang namanya rawon. Karena saya lihat rawon ini, aduh modelnya kayak comberan gitu. Ya, jadi geli sekali saya mau makan rawon. Teman-teman saya itu makan nikmat sekali. Saya bilang, ada ya orang suka comberan gitu. Saudara, satu kali menunya itu rawon, dan saya minta kepada penata makan kalau bisa saya enggak makan rawon, tapi saya siapkan telur satu. Waktu giliran sudah mulai makan, enggak ada telurnya, tetap rawon.
Saya marah, saya keluar. Saya tidak mau makan. Seminggu kemudian saya dipanggil rektor saya dan menjelaskan tentang apa kelakuan saya pada waktu itu. Saya bilang, Pak, saya tidak bisa makan rawon, Pak. Lalu dia lihat saya baik-baik dan dia katakan, Win, kita di sini hidup betul-betul anugerah. Saya mau tanya, kamu di rumah sering makan daging enggak? Pernah enggak di rumahmu makan kosong? Saya tertemplak sekali. Iya ya, di rumah saya dulu jarang juga bisa makan daging. Ya paling 1 tahun sekali. Ya. Kalau makan ikan ya sering-sering lah. Makan ikan kering ya sering-sering lah. Nggak makan ikan lebih sering. Dan saya tertemplak sekali. Kenapa saya begitu sombong, dia bilang. Begitu berikutnya ada menu rawon, saya duduk dan saya makan. Ternyata enak rawon. Iya, bahkan saya nambah. Ya, nambahnya bukan di ruangan itu. Kalau hari Sabtu saya keluar, saya cari rawon. Ya, makan rawon. Karena memang ternyata rawon itu enak sekali. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, intinya karena saya tidak bisa bersyukur. Di rumah saya tidak pernah makan daging. Di sana saya belaga. Ya, saya nggak bisa bersyukur dengan hal-hal yang seperti itu. Padahal hidup saya di sana anugerah, listrik, air, tempat tinggal, makan, pakaian gratis. Ini yang seringkali kita lupakan, bahwa ada hal-hal yang besar yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Tapi ketika ada hal yang kecil kita melupakan anugerah itu. Makanya dengan bersyukur kita bisa terus melihat karya, kemuliaan dan kasih Tuhan yang Dia tambahkan sebagai anugerah di dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 9 mengatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh, kita tidak boleh menjadi pribadi Kristen yang melupakan diri kita, melupakan Tuhan kita. Bahwa apa yang kita dapatkan itu betul-betul hadiah. Ada banyak orang Kristen yang hari ini mendapatkan anugerah dan menyombongkan diri. Memuliakan dirinya sendiri, dengan kata lain mencuri kemuliaan Tuhan. Dan ini adalah satu sifat yang berbahaya untuk kehidupan rohani yang seperti ini. Yang kalau tidak ditegur, tidak diingatkan, tidak sadar-sadar, dia makin akan tinggi dan jatuhnya itu juga pasti fatal. Tidak boleh menyombongkan diri karena ini bukan adalah prestasi kita. Ini bukan kontribusi kita. Tapi ini betul-betul hadiah. Usaha Allah, anugerah Allah, grace dari Allah yang harus kita terima dengan rendah hati. Terus rendah hati. Terus tunduk di hadapan Tuhan, terus bersyukur di hadapan Tuhan, terus fokus di hadapan Tuhan, dan senantiasa mengimani Dia di dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pagi ini Tuhan boleh menyapa, melawat kami melalui firman-Mu yang mengingatkan kami betapa keselamatan yang sudah kami terima ini adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan yang Tuhan berikan dengan pengorbanan di atas kayu salib yang begitu penuh dengan penderitaan, dan kami hanya menerimanya dengan iman di dalam Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan supaya ketika kami menerima anugerah dan sudah menikmati anugerah ini, kami boleh senantiasa meresponinya dengan iman, percaya yang terus menerus, yang senantiasa juga boleh bersyukur terus menerus, dan merendahkan diri kami di hadapan Tuhan secara terus menerus. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, anugerah ini terus bertambah-tambah, anugerah ini terus berkembang di dalam hidup kami,
dan memampukan kami untuk boleh menjadi saksi Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga kita sudah menerima perjamuan kudus hari ini. Bila kita menyadari bahwa semua itu adalah anugerah daripada Allah. Saya kembali mengajak kita untuk bersama-sama berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman percaya kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan hari ini ada 2, persembahan syukur dan juga persembahan persepuluhan. Persembahan syukur dapat ditransfer melalui rekening BCA atau Danamon, atau juga dapat memindai kode QR dengan aplikasi online yang ada di layar Bapak Ibu masing-masing. Dan juga untuk persembahan persepuluhan, mohon ditambahkan nilai Rp10 di belakang jumlah uang yang akan ditransfer. Maliaki 3 ayat 10 berbunyi demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya kembali mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan kemudian kita akan melanjutkan dengan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama menghadap hadirat Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan juga Tuhan, di tengah-tengah peribadahan kami boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan hari ini. Memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, maupun di tengah-tengah keluarga dan juga pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Biarkan Tuhan terus menambahkan berkat yang daripada Tuhan yang melimpah bagi keluarga mereka ya Tuhan.
Berkati juga untuk anak-anak Tuhan yang mungkin belum sempat memberikan persembahan hari ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan tolong mereka, dan juga di waktu-waktu ke depan mereka juga boleh memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Berkati juga diakon majelis yang akan mengelola persembahan ini, berikan hikmat bijaksana daripada Tuhan, sehingga persembahan ini boleh digunakan sebaik-baiknya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Setiap saatnya kami boleh rasakan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati, kami boleh hidup oleh karena anugerah daripada Tuhan. Bukan karena usaha kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena perbuatan kami, tapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami. Berikan juga kami boleh tetap mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur juga untuk setiap keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah itu, dan terima kasih untuk semua oleh karena darah-Mu yang tercurah di kayu salib bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga hari ini bersama-sama mendoakan untuk saudara-saudara seiman kami yang sedang sakit maupun mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami mengingat untuk Muselo, untuk Bapak Fu Hian Fu, untuk Bapak Andi Cahyono, untuk Bapak Budi Hartono, untuk Ibu Swamkin, dan untuk beberapa rekan kami yang masih sakit. Kami juga mengingat untuk saudara kami Fergus ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh tolong, Tuhan pulihkan. Engkau juga Tuhan boleh menjamah penyakit yang mereka sedang alami pada saat ini, yang mereka sedang rasakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh saja menyembuhkan ya Tuhan. Memakai untuk setiap para dokter, para medis, dan juga untuk makanan, minuman, obat-obatan yang akan dikonsumsi. Kiranya itu boleh terjadi pemulihan bagi kehidupan mereka Tuhan, dan boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kehidupan mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Juga memberkati keluarga yang merawat ya Tuhan. Berikan mereka juga kekuatan untuk boleh merawat keluarga mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mengingat dan mendoakan untuk saudara-saudara seiman kami yang berulang tahun kelahiran maupun yang ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan boleh menambah-nambahkan berkat yang daripada Tuhan di usia yang baru yang Tuhan sudah tambahkan bagi mereka. Berikan juga boleh mereka menikmati anugerah Tuhan di tengah-tengah usia yang Tuhan sudah berikan bagi mereka Tuhan, dan mereka boleh tetap memiliki hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga sungguh menyerahkan untuk bangsa negara kami di hadapan Tuhan. Segala masalah, segala problema yang terjadi dalam bangsa kami ini, kami berdoa kiranya Tuhan boleh menolong bangsa kami ini. Khususnya di tengah-tengah kondisi pandemi yang terjadi pada saat ini, kami berdoa Tuhan pulihkanlah bangsa kami. Tuhanlah pulihkan negeri kami ya Tuhan. Kami tidak mampu, kami membutuhkan Tuhan. Engkau memberkati semua para pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Berikan hikmat Tuhan untuk boleh mengambil satu kebijakan yang baik untuk diberikan kepada bangsa kami ini Tuhan. Berdoa juga untuk setiap kami masyarakat. Tuhan berikan kami juga kepekaan untuk boleh bersama-sama bergandeng tangan, bekerja sama untuk boleh menaati peraturan yang sudah diberikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali ke tempat masing-masing dan melakukan seluruh aktivitas kita secara normal. Dan oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan pengutusan ini kepada kita semuanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan,
Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini. Biarkan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sama sumber Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai dan setelah ini kita akan bersama-sama menyaksikan warta digital. Tuhan Yesus memberkati.